Ya dari senyumnya Bapak. Kalau Masih misalnya optimis nih, Mbak. optimis Ya. begitu ya untuk pertumbuhan Betul. kartu kredit, transaksinya begitu ya, apalagi dengan banyaknya libur dalam beberapa bulan terakhir ya, setelah libur Lebaran yang cukup panjang, kita juga menghadapi long weekend beberapa kali begitu, dan ini juga diharapkan ya tentunya bisa mendongkrak transaksi kartu kredit. Betul Tapi sekali. seperti apa Anda melihatnya berkaitan dengan hal tersebut begitu, mungkin secara angka juga dari evaluasi yang sudah ada Ya. bagaimana? Jadi kenaikan transaksi kartu kredit ini udah tumbuh dari 2 tahun terakhir gitu ya, semenjak dari 2021, 2022, 2003 dan lanjut ke 2024. Jadi mengalami kenaikan yang setiap tahunnya adalah selalu double digit ya untuk ini ya. Tentunya kenaikan ini ada beberapa faktor pendorong. Ya, yang pertama adalah aktivitas ekonomi yang udah kembali normal, itu yang paling utama, di mana kegiatan mobilitas customer untuk pembelian barang jasa itu meningkat, termasuk juga pertumbuhan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun. Itu yang faktor utama pendorong penggunaan transaksi kartu kredit. Kedua juga dari mekanisme pembayaran elektronik atau cashless yang semakin diminati oleh masyarakat. Jadi opsi pembayaran yang selama ini mungkin masih ada tunai, itu udah mulai bergeser dengan digital payment, termasuk salah satunya kartu kredit nih. Oke. Jadi kemudian nasabah, baik itu pemegang kartu kredit maupun pelaku usaha merchant, merasa lebih aman, nyaman, terus transaksinya juga lebih tercatat, sehingga mereka bisa mengatur pencatatan administrasi lebih bagus. Terus nasabah juga merasa bisa mengatur cash flow dari transaksi yang kita sampaikan kepada nasabah. Ya. Oke. Ketiga, dari segi acceptance. Jadi kartu kredit ini secara acceptance transaksi di merchant-merchant pelaku usaha ini juga semakin luas. Terus mekanismenya terutama untuk transaksi cross border, travel di luar negeri, itu yang mungkin salah satu opsi yang sekarang di preference ya, atau disukai oleh nasabah adalah menggunakan kartu kredit. Ya, betul. Karena lebih simpel gitu ya. Terus tersedia limit yang cukup tinggi untuk bisa dipakai dalam mengakomodasi pembelian hotel ataupun tiket pesawat dan sebagainya. Terakhir tentunya benefit-benefit yang diberikan kepada nasabah dari segi promosi bisa dalam bentuk diskon maupun dalam bentuk reward point, yang ini sebenarnya insentif kepada nasabah untuk menggunakan kartu kredit. Tapi di industri kita juga mencermati insentif-insentif yang kita berikan kepada nasabah, jangan sampai menjadikan nasabah terlalu konsumtif yang tidak bijaksana gitu ya Mbak. Ya. Jadi kita berikan program-program memang targeted yang bisa membantu nasabah untuk nge-fulfill kebutuhannya ataupun keinginannya, tapi tanpa memberati beban untuk pembayaran. Oke, Ya, baik. jadi itu hal-hal yang mendorong. Nah tentunya dengan adanya liburan dan sebagainya, itulah momentum yang mendorong juga untuk nasabah transaksi kartu kredit. Ya. Oke, baik. Kalau untuk penggunaan di dalam negeri sendiri begitu, sebetulnya preferensi masyarakat untuk penggunaan kartu kredit ini seperti apa? Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa memang mungkin secara sehari-hari, secara teknis begitu yang dicari masyarakat adalah tadi kemudahannya secara bertransaksi begitu lebih mudah, kemudian juga berkaitan dengan benefit dan juga promo. Tapi ketika penggunaan sehari-hari oleh masyarakat, utamanya untuk penggunaan misalnya keperluan makanan minuman atau pemesanan hotel dan lain sebagainya, apa yang menjadi preferensi utama masyarakat untuk menggunakan kartu kredit di tanah air sejauh ini secara tren? Faktor utama adalah keleluasaan untuk pembayaran. Itu yang satu mendorong ya, di samping tadi promosi, tapi lebih faktor untuk keleluasaan pembayaran, di mana nasabah kalau menggunakan kartu kredit masih ada jangka waktu antara melakukan transaksi, terus tanggal penagihan sama jatuh tempo. Jadi rata-rata itu penerbit kartu kredit memberikan jangka tempo hampir 20 hari. Jadi di sini satu kelebihan kartu kredit, nasabah bisa mengatur cash flow-nya. Baik itu yang untuk belanja kebutuhan harian gitu ya, groceries ataupun dining, dia bisa mengatur. Kedua, ada fitur cicilan yang diberikan kalau sekarang yang paling tren adalah buy now pay later gitu ya. Sebenarnya di kartu kredit juga ada. Jadi memberikan opsi cicilan sampai tenor 24 bulan dan kadang-kadang kita berikan juga bunga 0% untuk beberapa pembelian yang high ticket size ya, untuk beli elektronik atau dan sebagainya. Nah itu yang juga satu opsi nasabah menggunakan kartu kredit. Oke, dari sektor sendiri, sektor apa begitu yang menjadi pilihan? Sektor kalau kita lihat mencermati yang pertama kali tumbuh cukup signifikan adalah travel. Oke. Iya, travel. Jadi travel ini meliputi dari tadi hotel untuk akomodasi, tiket pesawat, transportasi dan turunannya dining dan sebagainya. Itu yang paling utama setelah masa pandemik dibuka gitu ya. Terus kedua, sekarang udah mulai naik dari segi kebutuhan sehari-hari, groceries maupun dining. Itu juga cukup bagus.
terakhir adalah fashion elektronik yang kita lihat juga trennya sekarang udah naik secara overall. Oke, baik. Ketika kita melihat mungkin secara demand masyarakat begitu untuk penggunaan kartu kredit sendiri seperti apa, ataupun juga segmentasi yang dilihat oleh industri begitu untuk pembagian segmentasinya sendiri bagaimana? Kalau segmentasi sebenarnya kita ada beberapa produk gitu ya di market kalau saya cermatin dari mulai yang affluent untuk memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabah-nasabah yang medium up gitu ya, itu yang kita berikan. Terus juga penetrasi di nasabah mass ya, menyediakan first land atau limit kepada nasabah untuk bertransaksi dengan kartu kredit. Jadi secara range segmennya memang cukup lebar. Tapi ada satu segmen yang mungkin kita belum tapping yang sekarang ini ambil atau ditawarkan dengan BNPL, pay later. Oke, nah tadi berbicara tadi dengan pay later begitu ya. Kemudian ketika kita melihat throwback dalam beberapa tahun sebelumnya begitu ya, kartu kredit memang masih belum banyak pesaing ya masih belum bersaing utamanya juga dengan pay later. Tapi ketika kita melihat saat ini juga sudah mulai banyak pay later yang bermunculan begitu dengan menawarkan kemudahan juga bagi nasabah ataupun juga bagi customer begitu. Tapi di satu sisi mungkin strategi ataupun juga pandangan dari industri perbankan utamanya untuk penggunaan kartu kredit sendiri ketika kita compare begitu dengan pay later, apakah melihatnya sebagai ini adalah sebuah pesaing atau seperti apa begitu? Ya. Kami di industri tentunya sangat gembira dengan adanya beberapa alternatif pembayaran untuk menyediakan nasabah masyarakat Indonesia ya untuk lebih menggunakan transaksi yang sifatnya digital dibandingkan dengan tunai. Nah, tentunya salah satu metode pembayaran pay now pay later ini kita melihat sisi positifnya. Jadi kita bisa melihat sinergi dan menjadikan substitusi ya dalam artian perbankan yang menerbitkan kartu kredit yang belum masuk ke segmen tersebut bisa diisi dengan teman-teman dari penyedia pay later gitu ya. Namun kalau kita cermati dari 1 tahun terakhir, perbankan juga udah mulai nih masuk. Jadi penerbit kartu kredit juga menerbitkan pay now pay later, which is ada satu yang menjadi fitur dari kartu kredit tersebut, ada juga yang benar-benar mengeluarkan pay later. Ya, jadi ada beberapa bank yang sudah menerbitkan pay later untuk ini ya. Semua onboarding untuk pengajuannya maupun transaksinya itu menggunakan digital mobile bankingnya. Dan use case untuk transaksinya fokus penggunaan di kris transaksi. Oke, artinya bukan melihat sebagai pesaing tapi sebagai substitusi begitu ya, karena tadi ada different segmentasi market begitu. Tapi dengan adanya pay later ini sendiri begitu ketika kita compare dengan kinerja dari transaksi kartu kredit, penggunaan kartu kredit, artinya memang tidak menurun sama sekali ya untuk transaksi penggunaan kartu kredit. Jadi saling melengkapi aja, segmennya juga agak berbeda. Jadi seperti transaksi di e-commerce, kalau kita tahu di e-commerce ada beberapa yang menyediakan di ekosistem mereka dengan pay later gitu ya. Cuman transaksi kartu kredit dari e-commerce juga mengalami peningkatan. Jadi ini lebih ke preference dari nasabah memilih alat bayar yang digunakan yang lebih nyaman atau lebih praktis buat si nasabah.